Nah, kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord Luhut. Gitu. Walaupun saya jengkel sekali karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Dan kemudian juga saya disebut Lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi udah banyak. Dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan hati saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia. Ya sudah, damai dia minta maaf, terbuka. Jadi saya lakukan, saya minta 2 kali. Mesti bagaimana? Saya ini 76 tahun hampir. Tidak ada daerah operasi militer yang saya tidak ikuti. Tidak bisa. Jadi saya pikir ini pembelajaran. Tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan harus bertanggung jawab. Saya ingin sampaikan pada yang mulia bahwa saya merasa sangat-sangat sakit, dan ini menyangkut kepada anak cucu saya karena jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Jadi sebenarnya di atas Line ID itu juga ada banyak. Tadi Bang Owe udah nyebutin ada Freeport Indonesia juga atau PT FI. Nah, tapi di besarnya itu ada namanya Tobacom Del Mandiri. Tobacom Del Mandiri. Dan itu merupakan anak perusahaannya Toba Sejahtera Group. Toba itu kan di Sumatera Utara. Ini nyebrang ke Papua ya? Iya. Sumatera Utara nyebrang ke Papua. Oke, nanti kita bahas. Ada 2 orang tamu kali ini. Ada Owi. Owi ini direkturnya Walhi Papua, betul ya? Wahana Lingkungan Hidup Papua. Walhi itu organisasi yang fokus di advokasi isu-isu lingkungan hidup di Indonesia. Walhi ini ada kantornya di 24 atau 26 provinsi ya, Wi ya? 28. Dikit lagi bikin partai Owi ini. Dan juga secara langsung saya bersama dengan Fathia. Fathia yang saya selalu gagal menyebutkan nama lengkapnya, Fathia Maulidianti. Nah, benar. Bisa. Yang lahir di hari Maulid sometimes long ago. Kedua narasumber ini nanti akan ngobrol bersama kita, bersama saya. Anda nonton aja gitu ya. Terkait dengan laporan baru dari sejumlah organisasi, diantaranya ada Kontras. Fathia ini koordinatornya Kontras, Komisi untuk Perlindungan dan Korban Tindak Kekerasan. Ada Kontras, ada Walhi, ada Jaringan Advokasi Tambang, Jatam, apalagi ya? Banyak. Banyak, YLBHI, Pusaka. Ada banyak organisasi yang beberapa hari lalu, hari Jumat kalau nggak salah, Jumat itu tanggal berapa belas Agustus lah, itu menyampaikan hasil riset mereka terkait dengan bisnis para pejabat atau petinggi atau purnawirawan TNI Angkatan Darat di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya atau Kabupaten Intan Jaya di Papua. Jadi di Papua, kalau Anda pernah ingat peristiwa penembakan Pendeta Jeremiah Janambani, itu terjadi di Intan Jaya, dan banyak dugaan kuat bahwa penembakan tersebut terkait dengan penolakan warga atau peniadaan orang-orang yang kritis di Kabupaten Intan Jaya karena memang mau ada rencana eksploitasi sumber daya alam, dalam hal ini emas, di daerah namanya Blok Wabu. Kebetulan saya pernah ke sana, jadi kalau baru mendarat di Intan Jaya, di bandaranya sebelah kanannya itulah Blok Wabu.
yang konsesinya hari ini dikuasai oleh BUMN Mind ID. Mind ID. MIND ID. 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 Mind ID. Saya mulai dulu dari Owi. Jadi ini risetnya riset soal apa ini, Wi? Ini bukan survei capres ya? Iya, terima kasih Bang Aris. Ya. Ya. Iya, pertama sama klarifikasi, saya kepala divisi advokasinya di Kepala Divisi Advokasi di Walhi, Papua. Walhi, Papua. Oke. Dan minta maaf Pak Direkturnya tidak bisa hadir pada kesempatan sore hari ini gitu. Tapi nggak ditangkap kan? Oh, tidak. Ya. Oke, jadi gimana? Ini riset apa ini? Iya, ini sebenarnya kajian cepat aja untuk menilai bahwa operasi militer yang dilakukan Papua itu merupakan upaya ilegal gitu kan. Ya nanti juga ada korelasinya dengan ekonomi politik gitu. Oke. Nah ini risetnya ini memang dilakukan oleh teman-teman dari Walhi Nas dan ingin membuktikan misalnya yang kaitan dengan tadi itu bahwa kaitan dengan keterlibatan misalnya katakanlah purnawirawan di perusahaan-perusahaan terutama di daerah Blok Wabu. Oke. Berarti ada sejumlah perusahaan-perusahaan ya yang bakal dapat konsesi untuk mengeksploitasi kandungan emas di Blok Wabu itu ya? Benar. Oke, sebelum ke sana saya mau tanya dulu dari aspek lingkungan hidup. Blok Wabu itu boleh nggak dieksploitasi? Menurut Walhi gimana? Dari sisi lingkungan hidup? Iya. Kalau boleh saya mau investasi di sana soalnya. Gimana? Kalau daerah selatannya itu ya nanti dengan kemarin heboh dengan Taman Nasional Lawrence kan. Iya. Itu. Kalau Blok Wabu, kalau yang informasi atau data spasial yang data yang kami punya itu sebenarnya bekas yang dari PT Freeport itu kalau tidak salah itu. Jadi kemudian kalau di eksplorasi terus eksploitasi, nah itu dia. Nah sejauh ini memang di overlay dengan kawasan hutan, ada beberapa juga kawasan hutan di sana itu. Ya itu hutan semua tuh saya lihat waktu itu. Kalau dari penampakannya ya, tapi kan biasanya pemerintah punya acuan sendiri kan apa yang disebut hutan itu. Iya. Terutama hutan. Jadi kalau menurut teman-teman ada problem nggak kalau itu dijadiin sumber tambang? Sebenarnya sama. Kalau di mana-mana kita bicara soal tanah Papua itu kan bukan tanah kosong, gitu. Ketika itu daerahnya di dalam hak wilayah suku atau katakanlah marga atau submarga, itulah mereka yang mempunyai legalitas atau legal standing pengawasan terhadap hak atas tanahnya, gitu, secara adat. Nah, yang sejauh ini ya penolakan terjadi dari teman-teman mahasiswa misalnya dari Pegunungan Intan Jaya, dari Kabupaten Intan Jaya maupun intelektual mudanya. Nah itu mereka menolak ya? Benar. Itu mereka bagian dari masyarakat asli di Intan Jaya? Iya, mereka masyarakat asli, jadi belajar dari tempat lain kan. Soal eksploitasi emas dan gitu yang ya sama lah bilang nanti mensejahterakan lingkungannya nanti tidak rusak misalnya, tapi buktinya kan tidak juga gitu. Mereka kalau saya diskusi dengan teman-teman itu mereka belajar dari tempat lain, jadi katakanlah misalnya Freeport atau perusahaan-perusahaan tambang emas lainnya yang kemudian ada dampaknya gitu. Iya. Dan kita khawatir itu juga akan menimpa ke mereka, terutama masyarakat adat ya, yang hidupnya tergantung dengan hutannya, tergantung dengan sungainya, gitu. Nah, jadi teman-teman Walhi meyakini bahwa itu adalah ide yang insane, ide yang gila ya, kalau sampai harus mengeksploitasi Blok Wabu untuk ngambil emasnya. Ya, sebenarnya juga prihatin kan, gitu. Karena
kemudian nanti persoalannya ini makin menumpuk gitu, tambah lagi yang satu belum selesai, tambah lagi satu itu. Nah sekarang gini, kalau dari kapasitas itu sebetulnya sudah kelihatan ada penolakan. Kan salah satu misalnya lihat ke undang-undang penataan ruang, lalu undang-undang lingkungan hidup, undang-undang kehutanan, undang-undang minerba, itu kan membutuhkan, kalau bahasa administrasi hukumnya, persetujuan AMDAL, ya kan? Kalau sampai rencana itu jalan, itu artinya sebetulnya udah ada semua dong persetujuan dari masyarakat. Ya, rencana itu sedang berproses. Kalau jalan atau tidak nanti ya lihat aja ke depannya. Tapi gini, saya kan dulu pernah investigasi juga di tim kemanusiaan Papua itu ya, yang untuk Intan Jaya. Benar. Ada 8 distrik ya di Kabupaten Intan Jaya. Sebagian orang-orangnya kabur semua karena ada operasi militer. Ada tentara dan polisi di sana yang ditambah terus. Nah, terus meminta persetujuan masyarakatnya nggak ada. Jadi ini apakah teman-teman melihat bahwa, atau nanti mungkin saya akan nanya ke Bob, bahwa jangan-jangan nih operasi militer untuk supaya orang-orang itu berasap dan keluar semua dari Intan Jaya, kabur ke Nabire, ke Timika, dan nanti bisa diklaim bahwa nggak ada masyarakat di situ, nggak perlu ada persetujuan lagi. Masuk akal nggak kayak gitu? Ya, bisa aja Bang. Bahkan kalau misalnya kita lihat, kan, walaupun masyarakatnya ada, kadang masyarakat juga kan tidak tahu tiba-tiba barang itu ada. Barang dalam arti yang tadi itu AMDAL, gitu. Iya. Padahal kan di situ menjadi proses partisipasi daripada publik, terutama masyarakat terdampak gitu. Nah, di tempat-tempat yang masyarakat ada adatnya saja, mereka eksis, ada di tempat, kadang-kadang barang itu tiba-tiba AMDAL-nya sudah muncul. Nah, apalagi yang sekarang katakanlah kemudian masyarakat adatnya mengungsi gitu kan. Kalau kemudian AMDAL-nya keluar, terus siapa yang diajak berpartisipasi atau partisipatif dalam proses dokumen AMDAL-nya itu? Oke. Nah sekarang, jadi Blok Wabu ini jatuh ke siapa ini? Kapan akan dimulai dikorek-korek? Menarik. Teman-teman di sini mereka pernah meminta, katakanlah melalui mekanisme informasi kan. Kami mendampingi tempoh hari beberapa teman-teman mahasiswa, terus kemudian dijawablah gitu. Terutama soal konsesi di Blok Wabu itu belum ada kejelasan, ataupun masih katakanlah sumir gitu. Walaupun ada rencana. Terus yang kedua itu, kalau menurut teman-teman menginformasikan itu pemerintah provinsinya itu tidak pernah mengeluarkan izin atau rekomendasi, walaupun kita tahu dokumen itu tiba-tiba bocor ke publik gitu, dan itu menurutnya sih dibantah itu. Iya. Oke. Saya juga pernah nanya sih ke Gubernur Papua, kok Anda setuju? Terus Pak Gubnya bilang, itu saya nggak pernah tanda tangan. Jadi ya secara implisit saya mau bilang bahwa surat yang beredar waktu itu tuh tahun lalu, itu saya mengasumsikannya itu surat palsu. Gitu, karena gubernur sendiri bilang dia nggak pernah tanda tangan itu. Oke, jadi sekarang kapan nih mulai? Atau siapa sih yang dapat konsesi untuk Blok Wabu itu? Kalau di awal dijelaskan ya itu tadi, yang sindikat beberapa perusahaan itu yang di bawah Main ID itu kan. Main ID ini BUMN ya? Ya, mereka gabung jurus kan. BUMN sama BUMS gitu. Kalau dari perusahaannya ya. Oke. Cuma sendiri Main ID? Ya, untuk Blok Wabu itu. Teman-teman juga menginformasikan hal yang sama. Jadi yang tadi itu ada Antam, Inalum. Oke. Saya mau ke Bob sekarang. Jadi di temuan yang teman-teman riset ini semuanya itu apa namanya, perusahaannya siapa aja nih yang
apa namanya cabang pohonnya yang dapat satu main ID gitu. Nah, jadi sebenarnya di atas main ID itu juga ada banyak. Tadi Bang Owe udah nyebutin ada Freeport Indonesia juga atau PT FI. Nah, tapi di besarnya itu ada namanya Tobacom Del Mandiri. Tobacom Del Mandiri. Dan itu merupakan anak perusahaannya Toba Sejahtera Group. Toba itu kan di Sumatera Utara. Ini nyebrang ke Papua ya? Iya. Sumatera Utara nyebrang ke Papua. Oke, nanti kita bahas. Nah, jadi si Tobacom Del Mandiri ini direkturnya adalah Purnawirawan TNI. Namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord Luhut. Gitu. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Nah, selain itu, selain Toba Sejahtera Group tadi, ada juga PT Antam. Dan di PT Antam itu juga ada beberapa komisaris. Nah, tapi yang menarik di sini, PT FI itu sekarang komisarisnya juga ditempati oleh Kepala BSSN, yaitu Pak Hinsa Siburian. Bekas Pangdam Cendrawasih. Jadi di tahun 2015 sampai 2017 dia jadi Pangdam Cendrawasih ya? Betul, dia ternyata sudah menabung. Iya. Sampai akhirnya jadi komisaris hari ini. Jadi Main ID itu sahamnya diisi atau sejajar? Diisi oleh si Toba Group? Iya, Toba Group, ada Main ID, ada Madinah Kurotain. Siapa tuh? Itu bawah-bawahnya lagi, cabang-cabangnya lagi. Jadi dari Toba Sejahtera Group ke bawah itu. Jadi Toba ada berapa perusahaan dan mereka ini yang masuk ke Main ID? Betul. Oke. Di laporan yang teman-teman susun itu kan ada nama-nama purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat. Betul. Yang beberapa juga dari elit Kopassus. Oke. Di setiap perusahaan itu ada siapa aja? Nah, tadi ada si Paulus Prananto. Lalu ada Hinsa. Dan Hinsa Siburian. Lalu ada Lord Luhut, Hinsa, Lord Luhut, dan Paulus Prananto. Tapi ada beberapa lagi yang berasal dari purnawirawan polisi, TNI, ada banyak. Oh, dari polisi juga ada? Ada, dari polisi ada. Dan mereka masih menjabat di posisi-posisi publik hari ini? Betul. 3 diantaranya, Hinsa, Luhut, itu sama Prananto, itu Paulus Prananto masih. Dan ada beberapa diantaranya lagi yang masih jadi Dewan Penasihat BIN, kayak Muhammad Munir. Terus dia ada anggota Dewan Penasehat BIN? Yes. Dia di perusahaan juga? Di perusahaan Main ID. Di Main ID juga? Iya. Terus apa lagi? Nah, di Antam juga ada beberapa purnawirawan. Salah satunya ada, saya contekan dulu ya, namanya soalnya banyak orang Batak ternyata, Bang. Karena ini harus precise. Presisi, kalau kata Palestina harus presisi. Iya, jadi di Antam itu ada TNI Agus Surya Bakti, purnawirawan TNI. Terus ada Agus Surya Bakti. Terus ada juga Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo di Antam. Jadi sebenarnya di Antam itu rata-rata ya diisi oleh purnawirawan komisarisnya. Nah, selain itu juga ada Muhammad Munir dan purnawirawan TNI Doni Munardo. Gitu. Selain Hinsa, Luhut. Dulu di BNPB. Iya. Kalau satu lagi tadi? Satu lagi ada Hinsa, Doni Munardo, dan Muhammad Munir. Bukan Munir Kontras ya. Muhammad Munir. Bukan. Jadi ini ada pejabat tinggi di TNI maupun di Polri yang duduk sebagai komisaris-komisaris di perusahaan-perusahaan yang dapat secara bersama-sama menjadi pemilik konsesi untuk mengolah tambang emas di Intan Jaya. Iya. Dan lucunya juga, Bang, dari orang-orang yang ada di sini, di circle ini, mereka juga yang jadi tim pemenangannya Jokowi di tahun 2015. Ya, kalau Lord Luhut kita jelas. Nah, yang lainnya juga, atau dikatakan Bravo 5. Siapa aja tuh?
Nah itu tadi yang disebutin semuanya masuk. Oke. Jadi mantan-mantan Kopassus, purnawirawan jenderal polisi, itu semua masuk ke dalam Bravo 5. Apakah itu ada hubungan hadiah? Karena lu udah menangin gua kasih ini gunung emas. Bisa jadi. Biarlah Atau itu- sebenarnya itu jadi sumber dananya Jokowi, pemenangan Jokowi. Oke, nah penting juga ya bayangin ya. Jadi masyarakat di Intan Jaya itu dikirimin tentara sama polisi, yang level prajurit ada di sana operasi. Sementara jenderal-jenderal atau purnawirawan itu mengambil keuntungan atas dengan dalam bentuk mendapat konsesi untuk mengeksploitasi gunung emas tadi itu. Sementara tadi kalau menurut Oi kan jelas ya beberapa kelompok muda, anak-anak muda di sana itu menolak. Tapi kelompok muda juga dituduh sebagai apa KKB juga. Betul. Dia. Iya. Oke. Ada lagi dalam laporan itu yang menarik? Nah, sebenarnya dari bisnis militer ini kita juga bisa ngelihat bahwa tadi ya relasinya bisa ditarik gitu antara konsesi-konsesi itu sebenarnya ada satu kerucutnya antara PT FI, Antam itu yang paling besar ya sama Toba Sejahtera Group. Ya kan? Itu yang 3 terbesarnya di sana. PT FI, Antam Antam. sama Toba Sejahtera Group. Toba Antam Sejahtera ini Group yang ini yang punya bawahnya. Antam ini yang memiliki Main ID ya? Iya, Atau Main ID? iya di ya? bawah-bawahnya. Oke, jadi Gitu. PT FI, Main ID sama Toba Group tadi itu ya? Betul. Nah, 3 ini ya? terus kalau ditarik secara konteks politiknya, ternyata orang-orang ini juga terlibat dalam tim pemenangannya Jokowi di tahun 2014-2015. Oke, sebagian besar nama-nama itu terlibat dalam tim pemenangannya Jokowi. Gimana caranya perusahaan-perusahaan itu kita ambil alih? Nggak ada dalam riset itu ya? Enggak dong. Gimana dong? Nggak ada ya? Jadi penjahat juga kita. Oke, apa rekomendasi dari riset ini? Owi mungkin mau mulai, rekomendasi dari riset itu bagaimana? Kalau rekomendasi yang dari sini ada beberapa poin ya, ada sekitar 6 itu. Yang pertama misalnya pemerintah pusat perlu menarik nih seluruh anggota keamanan TNI Polri yang disertakan secara non-organik di tanah Papua. Iya. Itu. Yang kedua ya pemerintah perlu menindak tegas aparat militer yang melakukan pelanggaran HAM. Ya. Lalu pemerintah harus mencabut perizinan perusahaan yang tidak mendapat persetujuan dari masyarakat lokal. Tempat tadi yang dibahas, akan itu. Nggak ada rencana mau gugat izin ya? Saya bersedia jadi lawyernya, Wi. Kalau Ya. Bisa nanti bisa dikomunikasikan ya. siap. Terus, Bob apa lagi rekomendasinya, Bob? Nah, sebenarnya tadi kan juga disebutin ya soal operasi militer ini sebenarnya jadi salah satu kamuflase bisa jadi Bang dari bisnis militer yang memang dikuasai oleh para purnawirawan prajurit-prajurit ini. Nah, jadi tadi kan juga Bang Arep kok jadi Bang Arep? Bang Wi? Enggak, Bang Haris sudah nyebutin tadi di Blok Wabu, di Intan Jaya itu memang orang-orangnya masyarakatnya udah pada mengevakuasi diri sendiri. Dan itu bisa jadi internally displaced person atau pengungsi internal. By force. Iya, by force ya kan karena ya titik awal utama permasalahan HAM di Papua adalah karena adanya militerisme itu. Dan ternyata di balik militerisme itu yang katanya untuk demi keamanan dan perdamaian di Papua atau sekarang bahkan melebar ke isu terorisme, Ternyata demi emas. ternyata ada soal ekonomi di situ. Oke. Tambang. Baik, terima kasih, Wi. Terima kasih, Bob. Ya. Orang-orang Ngahamtam kali ini nggak panjang-panjang karena hasil risetnya teman-teman beberapa organisasi ini sangat konkret, sangat jelas dan bisa di-download di websitenya masing-masing organisasi. Anda bisa pergi ke walhi.or.id atau kontras.org atau pusaka.or.id, jatam.org. Cek ke lembaga-lembaga itu, ada paper-paper yang barusan kita bahas secara singkat, padat, dan sangat jelas. Nah, dari diskusi terkait dengan paper riset tersebut, dengan 2 narasumber yang mewakili, gue mengatakan mewakili ya, lembaga-lembaga yang riset ini jelas bahwa ada suara-suara di masyarakat Intan Jaya yang menolak eksploitasi
atau rencana tambang emas di Blok Wabu. Tapi di saat bersamaan pada kurun waktu yang panjang, karena saya tahu betul, saya investigasi soal dugaan pelanggaran HAM di Intan Jaya tahun lalu, itu ada rentetan panjang deployment atau pengiriman pasukan yang cukup banyak. Pasca penembakan seorang pendeta juga tambah banyak. Dan banyak, akibatnya juga banyak warga di Intan Jaya, warga sipil, orang asli Papua, yang mengungsi. Jadi, situasinya tidak stabil, bahkan bupatinya aja ikut mengungsi. Gitu. Jadi, situasinya nggak stabil untuk mengatakan ada representasi masyarakat atau masyarakat adat. Ditambah lagi, Papua sering menjadi korban, atau daerah yang menjadi korban dari eksploitasi sumber daya alam tanpa, saya bahasa gampangnya, tanpa keadilan, tanpa transparansi. Banyak masyarakat yang jadi korban tipu-tipu kalau bahasanya orang Papua. Nah, situasi ini yang terjadi di lapangan. Dilalah di saat bersamaan, tadi itu yang di lapangan tuh tentara, polisi itu prajurit-prajurit, ada komandannya gitu kan, ada yang nembak gitu kan, ada yang ketembak gitu kan, ada kontak senjata, itu yang dikembangkan. Tetapi di saat bersamaan, di ruang-ruang yang senyap nan wangi, senyap tapi wangi, untuk menggambarkan bahwa ada elit-elit, itu yang membuat konsesi untuk satu daerah yang mungkin mereka sendiri nggak pernah pergi ke daerah itu. Ya kan? Jadi perusahaan-perusahaan itu adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dan juga BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Akan tetapi, mau BUMN, mau BUMS, tetap aja orangnya itu-itu juga. Dan orangnya dari seragam, mantan berseragam, jabatan-jabatan tinggi, kumpul para purnawirawan jenderal, jenderal bintang-bintang. Jadi gemerlap bintang-bintang menguasai gunung yang di dalamnya ada emas. Ada apa ini? Masyarakat dikasih senjata, pengungsiannya nggak diurus dengan baik, logistiknya nggak diurus dengan baik, tata kelola pemerintahannya tidak dipulihkan, tetapi di Jakarta ada kesepakatan-kesepakatan untuk mengambil dan mengeksploitasi kandungan 8,1 ton. 8,1 juta ton. Coba lu bayangin, 8,1 juta ton lu bikin emas, ya kan? Keluarga, sekampung, seprovinsi bakal dapat emas itu. Nah, tapi ini hanya dikuasai oleh sekelompok orang, dan mereka adalah orang-orang yang memang dekat dengan kekuasaan. Tapi Anda jangan nyesel kalau Anda tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Karena mudah-mudahan kita nggak bakal dicatat sebagai orang yang merusak lingkungan bagi Papua. Walaupun saya jengkel sekali karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi udah banyak. Dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan hati saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia. Ya sudah, damai dia minta maaf, terbuka. Jadi saya lakukan, saya minta 2 kali. Mesti di mana? Saya ini 76 tahun hampir. Tidak ada daerah operasi militer yang saya tidak ikutin. Tidak bisa. Jadi saya pikir ini pembelajaran. Tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan harus bertanggung jawab. Saya ingin sampaikan pada yang mulia bahwa saya merasa sangat-sangat sakit, dan ini menyangkut kepada anak cucu saya karena jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Ya, tadi saya kira saya sebagai saksi di pengadilan atau persidangan Jakarta Timur ini sudah selesai, dan saya sudah memberikan keterangan-keterangan terhadap tuduhan-tuduhan atau fitnah yang diberikan oleh Haris dengan Fathia. Ya, itu saja. Pak, soal kemarin yang Bapak tanggal 20 katanya keluar negeri tapi ada rapat dengan Pak Presiden, itu gimana Pak? Ya, sudah benar ya benar. Saya kan pergi dengan Presiden ke Hiroshima, dari Hiroshima kemudian saya ke Tiongkok, kemudian karena jadwal saya memang tidak mungkin hadir pada waktu Senin yang lalu ya.
Tapi kemudian saya percepat 1 hari pulang, tapi ternyata juga masih ada, saya harus laporan ke Presiden, ada sidang kabinet, jadi saya minta izin sehingga hadir hari ini. Pak Luhut tadi menyampaikan, berarti apakah tadi seperti pernyataan Pak Luhut di depan majelis hakim, Presiden Jokowi memang tidak pernah sama sekali menanyakan ataupun meminta tanggapan gitu Pak ya? Tidak pernah, Presiden tidak pernah mencampuri masalah-masalah hukum seperti ini. Pak Luhut tadi kan juga Bapak melakukan percakapan dengan Haris Azhar. Ya. Sesungguhnya apa yang mau disampaikan dalam percakapan itu Pak? Ya, sebenarnya bahwa sepertinya ada kesan Haris Azhar itu tidak kenal saya. Dia mengenal saya mungkin dari tahun 2012 atau 2000 berapa itu. Jadi sudah banyak dan banyak juga pesan-pesan dia yang disampaikan saya dan juga saya berikan solusi-solusi. Dan juga tadi dia minta maaf ke saya, terbuka juga, dan juga waktu saya minta maaf, dia bilang saya salah, dia bilang gitu. Tapi saya sampaikan kamu keterlaluan, kamu bicara tidak dasar data, yang menuduh, menfitnah. Pak, tadi kan sudah bersalaman dengan Mas Haris, Pak. Apakah ke depan akan ada peluang damai Pak dengan Mas Haris? Silakan aja nanti damai kita di pengadilan ini, biar pengadilan memutuskan. Supaya pembelajaran buat semua, tidak ada kebebasan absolut. Itu sebabnya saya datang kemari untuk menyampaikan tidak ada kebebasan absolut. Siapa saja harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia buat. Jadi harusnya fakta. Jadi jangan kritik itu dicampur adukkan dengan fitnah atau tuduhan. Itu saya kira tidak benar. Pak Luhut, soal permintaan saham yang tadi ada dalam percakapan itu juga, itu apakah konteksnya memang Bang Haris meminta untuk pribadi atau seperti apa sih sesungguhnya Pak? Saya tidak tahu, tanya dia saja. Tapi saya sampaikan, saya sebenarnya tidak ingin seperti ini. Tapi saya sudah ngirim ada orang untuk supaya dia minta maaf. Dia tidak mau dan saya minta Pak Junifer, lawyer saya, untuk juga mensomasi 3 kali kalau saya tidak keliru. Juga tidak mau, ya sudah saya bawa ke pengadilan. Pak, Ya. harapan untuk vonis nanti yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Haris Azhar dan Fathia dan Pak Luhut? Itu saya kira pengadilan punya kewenangan. Saya tidak ingin mencampuri dan saya ingin sampaikan ke kalian, kita jangan intervensi pengadilan. Biarlah pengadilan itu menentukan. Mau salah, mau apa, setelah pengadilan. Tapi ini pembelajaran buat kita semua. Bahwa tidak boleh kita sembarang menuduh orang. Karena itu menyangkut ada harga diri daripada keluarga saya. Ya, dan ini saya pikir tidak boleh terjadi juga pada orang lain. Soalnya kalau soal Lord itu buat saya tidak ada terlalu masalah, tapi yang menjadi konteksnya pembicaraan itu dengan kaitkan Lord itu yang menurut saya jadi masalah. Ya, dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua yang saya tidak pernah lakukan. Dan sekarang kan mudah melihat itu. Di SDM itu semua terbuka, transparan itu. Jadi kita bangsa ini juga jangan kita mungkin dapat uang dari luar kita gunakan untuk bikin kacau dalam negeri kita. Kita harus jadi bangsa yang bermartabat juga. Bangsa yang berani mengatakan tidak pada orang-orang yang tidak benar, yang ingin merusak negara kita ini. Banyak pejabat negara itu yang punya hati bekerja kok. Tidak semua juga yang jelek. Pak Luhut ingin klarifikasi yang tadi Bapak bilang soal pertemuan dengan Dubes itu terkait dengan apa ya Pak? Ya, soal ini ada satu dubes negara yang datang ke saya mengatakan, ya ini kenapa sampai begini gitu. Saya jelaskan semua. Tuduhan itu tidak benar. Dan itu saya bilang sama dia, tidak ada kebebasan absolut. Semua ada kebebasan bertanggung jawab. Ya, baru dia minta maaf juga. Yang LSM tadi, yang Pak Luhut minta diaudit itu gimana Pak? Ya, saya juga akan minta LSM itu diaudit ke depan. Apalagi sekarang banyak sekali saya kira LSM yang menggunakan dana-dana untuk yang tidak jelas. Itu saya pikir saya akan usulkan untuk itu dilakukan upaya itu. Dia masa saya yang datang, dia yang membuat masalah, dia dong yang datang ke saya, jangan dibalik-balik gitu loh. Logika berpikirnya jangan dibalik-balik.
Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak, bersedia juga akan hadir kemari Pak, seperti Bapak utarakan. Apa? Kalau dibutuhkan lagi. Oh iya, saya udah bilang saya kemana aja bersedia kok. Kekayaan Bapak naik 100 kali lipat setelah masuk pemerintahan. Masa ada segitu? Hebat juga kalau ada. Nanti Saya mau menegaskan posisi saya sebagai kuasa hukum. Kuasa hukum dari satu organisasi masyarakat adat. Masyarakat adat ini melihat bahwa begini nih, ada saham 10% untuk Papua. 10% itu udah ada perdasinya, peraturan daerah provinsi. Yang mana provinsi itu 3%. Sisa 7%. 7% ini masyarakat adat dan juga banyak orang di Mimika tanya, ini kemudian saham itu jadi punya siapa? Justru dalam semangat supaya tidak ada korupsi, ada hilang sahamnya, didoronglah kepada di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten kita desak supaya Pemda mengeluarkan perda di level kabupaten untuk mengatur yang 7% itu 3 atau 4 untuk Kabupaten Mimika, 3%-nya itu untuk daerah terdampak dan juga untuk masyarakat adat. Nah, jadi dari 3% itu atau 4% mana perdanya? Jadi yang saya datang itu ketemu Pak Lambok tadi, orangnya duduk di persidangan. Jadi dihubungi saya jam 5 pagi, kemudian sekitar jam 8, jam 9, Jody yang sering disebut itu ngubungin saya, bro ke kantor aja, kurang lebih kayak gitu. Ke kantornya saya jelaskan legal pendapat hukum saya, yang ujungnya itu mengatakan, nih yang 7% belum ada perdanya nih. Pak Lamboknya bilang, wah bener nih Pak Haris penjelasannya. Nah makanya saya bilang sama Pak Lambok, nah saya balikin ini ke Pak Menko, bantulah kumpulin itu pejabat-pejabat daerah untuk keluarkan perda ini. Seperti itu. Tapi dalam konteks